Real Madrid capai kesepakatan kontrak Alvaro Carreras hingga 2031. Bek kiri Benfica Alvaro Carreras dikabarkan telah menyetujui kontrak hingga 2031 dengan tim raksasa Spanyol, Real Madrid. Informasi ini disampaikan wartawan olahraga Spanyol Ciro Lopez, melalui media Spanyol Muchachalidad. Proses penyelesaian kesepakatan hanya menunggu detail dari Benfica yang masih menunggu hingga Piala Portugal selesai. Kesepakatan dengan Carreras akhirnya ditutup untuk 5 musim, hanya detail dengan Benfica yang perlu diselesaikan, kata Ciro Lopez. Alvaro Carreras memiliki potensi yang bagus dan sangat cocok untuk proyek Los Galacticos baru. Bek berusia 21 tahun tersebut menjadi rekrutan ketiga Real Madrid pada jendela transfer musim panas ini setelah Trent Alexander-Arnold dan Dean Huijsen. Menurut laporan Muchachalidad, Real Madrid akan meresmikan perekrutan Alvaro Carreras sesaat setelah Benfica menyelesaikan Piala Portugal. Saat ini, Benfica masih harus menyelesaikan satu pertandingan final di Piala Portugal, Taça de Portugal, melawan Sporting CP yang akan dilaksanakan pada Minggu, 25/5. Sementara itu, media kenamaan Spanyol ESPN melaporkan bahwa Presiden Real Madrid Florentino Perez menawarkan kontrak jangka panjang berdurasi 6 tahun hingga 2031 kepada Alvaro Carreras. Terungkap alasan Luka Modric pilih AC Milan, fans Real Madrid siap-siap baper. Terungkap alasan dibalik keputusan Luka Modric memilih AC Milan sebagai pelabuhan barunya usai memutuskan hengkang dari Real Madrid. Luka Modric dilaporkan akan segera bergabung AC Milan pasca berpisah dengan Real Madrid di akhir musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Pemain Gaek berkebangsaan Kroasia itu memutuskan berpisah dengan Los Blancos karena situasi kontraknya. Kontrak Modric bersama Madrid tercatat habis per tanggal 30 Juni tahun 2025. Mulanya, pemain berusia 39 tahun itu ingin menghabiskan kariernya di Estadio Santiago Bernabeu. Sayangnya, keputusan manajemen yang ingin melakukan generasi membuatnya harus tersisih. Menghormati keputusan itu, Modric pun akhirnya menutup kisahnya bersama Los Blancos yang telah berlangsung 13 tahun. Usai mengumumkan perpisahannya dengan Madrid, banyak klub yang mencoba mendatangkan ex-Tottenham Hotspur itu. Namun, Modric dikabarkan justru mencapai kesepakatan untuk bergabung AC Milan. Keputusan Luka Modric bergabung AC Milan ternyata sudah dipikirkannya matang-matang. Ada satu alasan yang diyakini bisa membuat pendukung Real Madrid terenyuh. Disebutkan bahwa salah satu alasan Modric memilih Milan karena tak ingin berjumpa Madrid di Liga Champions atau kompetisi Eropa. Rossoneri sendiri diketahui gagal bertarung di Eropa karena finish di peringkat ke-8 klasemen Liga Italia tahun 2024 sampai tahun 2025. Real Madrid mengincar penyerang haus gol andalan Juventus Dusan Vlahovic. Real Madrid dikabarkan mengincar Dusan Vlahovic dari Juventus. Menurut Vicajes, Real Madrid menunjukkan minat khusus pada striker Dusan Vlahovic. Klub tersebut dikatakan ingin mendatangkan penyerang tengah sejati untuk memperkuat lini serang mereka musim panas ini. Pemain Serbia tersebut muncul sebagai pilihan yang layak, dan Real Madrid yakin ia dapat menambah dimensi baru pada permainan menyerang mereka. Meskipun belum dalam performa terbaiknya untuk Juventus akhir-akhir ini, nilai dan potensi Vlahovic masih sangat dihargai.
Musim lalu, penyerang berusia 25 tahun itu mencetak 15 gol dan menyumbang 5 assist setelah 41 pertandingan di semua kompetisi untuk si Nyonya Tua. Saat ini ia memiliki kontrak dengan Juventus hingga 2026, dan biaya transfernya diperkirakan mencapai sekitar 70 juta euro. Diketahui bahwa Real Madrid telah melakukan diskusi internal terkait kemungkinan merekrut Vlahovic. Jika mendapat lampu hijau dari sang pemain, tim Bernabeu dapat sepenuhnya mempromosikan kesepakatan tersebut musim panas ini. Di bawah asuhan Xabi Alonso, Arda Güler diberi posisi baru di Real Madrid. Xabi Alonso siap memberikan kepercayaan penuh kepada Arda Güler. Pemain muda asal Turki ini akan diberi peran sebagai gelandang penuh waktu. Musim lalu, di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Güler belum benar-benar mendapat sorotan. Ia kerap dimainkan sebagai gelandang serang atau bahkan penyerang sayap, yang membuatnya kurang menunjukkan potensi aslinya. Namun, Alonso punya rencana berbeda. Ia ingin mengembalikan Güler ke dasar permainan, mengandalkannya sebagai playmaker sejati yang bermain lebih dalam. Dalam formasi 4-3-3, Güler akan diminta menjadi otak serangan dari lini kedua. Ia akan bertugas membangun, mengatur, dan menciptakan peluang dari posisi yang lebih sentral. Ini bukan hanya perubahan taktik, tapi juga tantangan emosional bagi Güler. Ia harus beradaptasi dengan peran yang mungkin sudah lama tidak ia lakoni, tapi potensinya di posisi itu sangat besar. Tentu, ini bukan keputusan yang datang tanpa tekanan. Jude Bellingham hampir tak tergantikan di posisi gelandang serang, dan kedatangan Franco Mastantuono musim depan hanya akan memperketat persaingan. Tapi justru di tengah tantangan itulah, Güler berpeluang membuktikan dirinya. Real Madrid sedang membangun ulang identitas mereka, dan Alonso percaya, Güler bisa menjadi bagian penting dari fondasi baru itu. Musim depan bukan hanya tentang formasi dan strategi. Ini tentang keberanian memulai bab baru. Dan bagi Arda Güler, inilah saatnya keluar dari bayang-bayang dan menciptakan kisahnya sendiri di Santiago Bernabeu.